Jadi, sejarah pemikiran Islam pada masa modern itu, pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad II 1785 sampai 1839 Masehi dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan Turki di bidang pengetahuan dan teknologi terus mengembang. Ketika India dijajah Inggris, telah bermunculan para cendekiawan Muslim berpikir modern yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat melepaskan diri dari penjajah. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh cendekiawan yang bermunculan pada tahun 1881 sampai 1956 Masehi, yaitu ada Mustada Kemal Atatürk, pendiri Turki modern, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, Syekh Waliullah, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan Abdul Kalam Azad. Setelah India dan Pakistan merdeka dari Inggris pada tahun 1947 Masehi, umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu ada yang masuk ke Republik Islam Pakistan dan ada yang tetap di India, sekitar 40 juta jiwa. Umat Islam di dua negara tersebut terus berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan hidup mereka menjadi lebih maju. Pada masa pembaharuan, terutama setelah ekspansi Napoleon ke Mesir 1798 Masehi, umat Islam Mesir khususnya para cendekiawan dan para penguasa menyadari bahwa keterbelakangan mereka dalam urusan dunia apabila dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa, sehingga mereka melakukan berbagai usaha agar dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dimiliki oleh bangsa Eropa. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Ia adalah seorang tokoh pembaru di Mesir yang berasal dari keturunan Turki, lahir di Kuala Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi ia termasuk anak yang cerdas dan pemberani. Ia menjadi pemimpin di Mesir dan salah satu jasa besarnya adalah berhasil menyelamatkan Mesir dari penduduk Napoleon dari Perancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali menjadi wali Mesir. Bahkan ia disebut sebagai bapak pembangunan modern. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali yaitu ada politik luar negeri, membangun kekuatan militer dan ekonomi, memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Selanjutnya yaitu Rifa'ah Ba'dawi At-Tahtawi. Beliau lahir di Tahta tahun 1801. Pada saat ia melanjutkan studi di Prancis, selama 5 tahun belajar di Paris, ia telah menerjemahkan buku dan risalah. Sekala kembalinya di Kairo, ia diangkat sebagai guru bahasa Prancis dan penerjemah di sekolah kedokteran. Pada tahun 1836 didirikan sekolah penerjemahan yang kemudian diubah menjadi sekolah bahasa-bahasa asing. Bahasa yang diajarkan adalah bahasa Arab, Prancis, Turki, Itali, dan juga ilmu-ilmu teknik, serta sejarah dan ilmu bumi. Ia juga pernah menjadi pimpinan surat kabar Al-Waqai Al-Misriyah. Selain memuat berita-berita resmi, ia juga memuat pengetahuan kemajuan di Barat. Di salah satu karangannya ia menerangkan tentang teori-teori demokrasi. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin ialah pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain, dan pengaruh pemikiran pembaharuannya yang paling besar yaitu di Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Perancis. Jamaluddin merupakan seseorang yang cerdas. Pada usianya 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi.
Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Namun, pada saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri, sehingga ia pun meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diintervensi oleh Inggris, sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Kemudian ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mahallat Nasr, Subrokit Al-Bahirah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Setelah menyelesaikan studinya, ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, ia menjadi seorang mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1909. Kemudian ada Rashid Ridho. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsudi bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia lahir di Qolamun, yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Latar belakang pembaharuan yang dilakukan Ridho adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Ia hidup pada akhir abad ke-19 hingga sepertiga abad ke-20. Pada masa itu, kondisi umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk, kemunduran di berbagai bidang. Dalam pemikirannya, ia terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kemudian ada Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Latar belakang pendidikannya adalah agama Islam, pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Kemudian ada Namik Kemal. Namik Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888. Kemal dilahirkan dari keluarga Mamu, sehingga orang tuanya menyediakan pendidikan di rumahnya. Ia mempelajari bahasa Arab, Persia, dan Perancis. Dalam usia yang masih muda, ia sudah menjadi pegawai di kantor penerjemahan, kemudian pindah menjadi pegawai di Istana Kesultanan. Kemudian ada Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan lahir di Delhi, India pada tanggal 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di Delhi juga pada tahun 1898 Masehi. Ahmad Khan mempelajari pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Persia, dan ilmu pengetahuan umum. Ia pernah bekerja sebagai hakim. Namun kemudian pada tahun 1846 ia melanjutkan studinya. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Nah, pada puncak karirnya, ia terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim ini memiliki peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Selain itu, ia juga menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Bukti-bukti perkembangan Islam modern. Yang pertama ada arsitek, di mana dalam hal pembangunan, Islam sangat terkenal dengan corak atau desain bangunan yang sampai saat ini masih menjadi kebanggaan bagi umat Islam. Keindahan corak bangunan seperti yang terdapat pada Masjidil Haram yang terlihat sangat luas, sangat megah, dan juga indah. Ada beberapa bangunan tua di Iran, seperti Istan Neferon dan Bais Zahra yang dibangun sebagai bagian dari upaya perang dinasti Qatar. Kedua ada sastra. Pada masa pembaruan terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara seperti sastrawan dan pemikir ulung yang lahir di Pakistan tahun 1877 dan wafat 1938 bernama Muhammad Iqbal. Mustafa Lutfi Al-Muntatufi tahun 1876 sampai 1926. Kemudian ada sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir. Muhammad Usain Haikal tahun 1888 sampai 1956. Ia adalah seorang pengarang. Kemudian ketiga adalah kaligrafi.
di mana di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, rumah, perabotan rumah tangga, dan lain-lain dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lain-lain. Kesimpulan, pada masa modern, berbagai bidang dalam Islam mengalami perkembangan pesat, baik dari segi pemikiran, praktik, maupun institusi. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial menuntut agama Islam untuk merespons tantangan tersebut secara bijak. Dalam konteks ini, berbagai bidang dalam ajaran Islam dan kehidupan umat Islam mengalami pembaruan, dan kemajuan Islam sebagai agama yang fleksibel dan universal mampu berkembang tanpa kehilangan esensinya. Bukti-bukti perkembangan Islam pada masa modern meliputi arsitektur, sastra, dan juga kaligrafi. Kemudian perkembangan ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Umat Islam dituntut untuk tetap kreatif, terbuka, dan kritis dalam menghadapi tantangan modernitas.